Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di materi mata kuliah model stokastik, dan topik kita hari ini adalah saya akan memperkenalkan ke Anda satu model yang disebut atau biasa orang sebut dengan decision tree atau pohon keputusan. Jadi kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kita banyak membahas kasus-kasus model stokastik, ya, baik untuk situasi yang uncertain atau situasi yang eh, beresiko gitu, dengan model disebut dengan tabel keputusan. Nah, saya akan sampaikan ke Anda model yang lain yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan kasus seperti di lingkungan yang uncertainty atau di lingkungan yang beresiko dengan model yang disebut dengan decision tree. Nah, apa itu decision tree? Jadi decision tree itu adalah satu model untuk secara grafis menampilkan proses pengambilan keputusan, ya. So graphical display of decision process. Jadi display secara grafis dari proses pengambilan keputusan. Nah, eh, decision tree ini banyak dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang eh, mempunyai setidaknya satu kumpulan atau satu set alternatif dan satu state of nature. Ya, itu yang biasa dipakai, yang di beberapa minggu lalu kita banyak bahas dengan menggunakan decision table. Ya. Tapi ketika kita mempunyai state of nature-nya atau alternatifnya itu lebih dari satu set, ya, itu tidak bisa kita selesaikan dengan decision table. Ya, tidak bisa kita selesaikan dengan decision table. Maka tools yang lain, model yang lain yang bisa kita pakai itu adalah decision tree. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai satu set alternatif dan satu set state of nature, maka bisa kita menggunakan decision table atau bisa menggunakan juga decision tree. Tetapi kalau kita mempunyai lebih dari satu set alternatif dan atau lebih dari satu set state of nature, dimana kalau satu set state of nature itu biasanya merupakan proses pengambilan keputusan yang sekuensial, berurutan, maka situasi seperti ini tidak bisa kita modelkan dengan decision table. Oleh karena itu kita membutuhkan apa yang disebut dengan decision tree. Nah, dalam decision tree, pengambilan keputusannya itu biasanya kriteria yang kita pakai adalah EMV atau Economic Monetary Value. Nah, bagaimana langkah-langkah menganalisis masalah dengan decision tree? Yang pertama, tentu saja kita mendefinisikan masalahnya dulu. Ya, kita mendefinisikan masalahnya, kemudian kita menstructure atau menggambar decision tree-nya. Ya, menggambar decision tree-nya, kemudian sebelum di situ ketika kita pada proses pendefinisian masalah, kita tentukan dulu nih set of state of nature-nya apa, kemudian alternatifnya apa. Kalau dia punya lebih dari satu state of nature atau lebih dari satu set alternatif, nah bagaimana kita membuat gambaran dari langkah-langkahnya. Nah, kemudian setelah kita punya kumpulan state of nature sama alternatif tadi, baru kita gambar decision tree-nya. Kita gambar decision tree-nya. Nah, langkah ketiga, kita meng-assign probabilities. Assign probabilities dari state of nature. Nah, pada langkah ini, assign probabilities ini, itu kalau Anda ingat, ini bisa kita pakai pendekatan risk atau uncertainty. Ya. Kalau misalnya Anda pakai pendekatan uncertainty, artinya ya kalau kita mengacu pada teori Laplace bahwa ketika kita tidak punya informasi tentang semua state of nature, probabilitas dari state of nature, maka probabilitas dari masing-masing state of nature itu kita anggap sama. Nah, itu kalau kita pakai pendekatan uncertainty. Tapi kalau kita pakai pendekatan risk, maka bisa jadi masing-masing state of nature itu mereka punya probabilitas yang berbeda. Nah, langkah berikutnya di sini adalah kita mengestimate payoff-nya. Ya, kita mengestimasi, memperkirakan payoff dari masing-masing possible combination of alternative and state of nature. Ya, jadi nggak jauh beda seperti
tabel keputusan atau decision table, di mana payoff-nya itu kita taruh di sel-sel yang berhubungan dengan alternatif dan state of nature-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita selesaikan masalah dengan cara menghitung expected monetary value dari masing-masing state of nature. Nah, secara umum decision tree itu seperti ini, ya. Jadi yang pertama mungkin sudah pernah kita bahas kalau yang bentuknya segi 4 itu adalah decision node, ya. Kemudian yang di mana decision node itu nanti akan mempunyai beberapa alternatif di sini, ya, bisa lebih dari satu alternatif, ya, harus lebih dari satu alternatif, ya, atau bisa jadi 3, 4 dan sebagainya. Nah, kemudian lingkaran itu adalah state of nature node, ya, state of nature node, ya. Jadi kalau segi 4 nanti diikuti dengan alternatif. Nah, kalau lingkaran diikuti dengan state of nature. Nah, outcome-nya itu ada di paling kanan. Ada di paling kanan. Ya, jadi misalnya kalau kita baca outcome 1 di sini, itu adalah bagaimana alternatif 1 ketika kita mendapati state of nature 1. Itu outcome-nya 1. Alternatif 1, state of nature 2, maka outcome 2. Alternatif 2, state of nature 1, maka outcome 3, dan seterusnya. Ya. Yang kemudian ini akan kita hitung nanti dengan expected monetary value. Nah, kalau Anda ingat di langkah ketiga, assign probabilities di masing-masing state of nature, nah itu nanti di sini akan ada probabilitasnya berapa di masing-masing state of nature ini. Nah, bagaimana kita menggunakan decision tree tadi? Ya, secara umum yang perlu kita lakukan adalah kita menggambar decision tree seperti ini, kemudian kita hitung dengan expected monetary value. Nah, ini saya skip saja. Ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ya. Misalnya di sini ada sebuah perusahaan nih. Misalnya dia mau memutuskan, kalau Anda lihat kasusnya di sini, apakah dia mau mendevelop new product atau mengkonsolidasikan produk yang lama misalnya. Artinya di sini ada segi 4, di mana segi 4 itu adalah decision node atau alternative node. Ya, kalau Anda kembali ke sini, ya. Segi 4 di sini decision node atau alternative node. Nah, kemudian ketika ada segi 4, maka dia akan bisa memilih alternatif atau memilih keputusan apakah dia membuat produk baru ataukah dia akan mengkonsolidasikan produk yang lama. Ya. Itu alternatif. Oke. Nah, kemudian untuk produk baru dia punya alternatif lain lagi. Apakah melakukan thorough development atau rapid development? Dia mau memilih untuk ketika mau membuat produk baru, dia memilih melakukan development secara mendalam atau development secara cepat. Nah, kalau Anda lihat di sini, di gambar ini dia punya lebih dari satu set alternatif gitu. Begitu juga di consolidation ini, ya, ada alternatif level 2. Ya, ketika mengkonsolidasikan produk lama, apakah strengthen the product, memperkuat produk, atau reproduct gitu. Nah, Anda perhatikan ini adalah set pertama dari alternatif, ini set kedua, ini set ketiga. Ini kumpulan pertama, ya, ini kumpulan kedua, ini kumpulan ketiga. Nah, di sini Anda lihat ada lebih dari satu set of alternatif. Nah, ini kita akan kesulitan atau bahkan bisa jadi tidak mungkin membuat atau memodelkan situasi seperti ini dengan menggunakan decision table. Ya. Kebetulan untuk market reaction-nya bisa jadi cuma satu set, good, moderate, poor. Ini ada good sama poor. Moderate-nya ya misalnya kita kasih 0 aja juga bisa. Artinya untuk state of nature dia cuma punya satu set, tapi untuk alternatifnya dia punya lebih dari satu, yaitu 3. Nah, ini kelebihan dari decision tree, ya, yang tidak bisa kita temukan ketika kita membuat atau memodelkan situasi yang uncertain atau situasi yang beresiko dengan menggunakan decision table. Oke. Nah, ini contoh yang lain misalnya, ya. Ini sekali lagi misalnya ada decision node itu kan.
decision node di sini, dia bisa milih alternatif major renovation, minor renovation, atau do nothing. Ya. Kemudian ada state of nature di sini. Ya, state of nature-nya kalau misalnya marketnya favorable atau marketnya unfavorable, ya. Kemudian di sini nanti akan ada payoff-nya di masing-masing akhir dari decision tree. Ya, ini contoh yang lain lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung, ya, misalnya kita melakukan perhitungan, contoh saja tadi ya. Jadi misalnya, apakah ketika kita punya keputusan di sini segi 4, mohon maaf, ya, apakah kita mau mengkonstruk, membuat, misalnya kita mau mengembangkan sebuah perusahaan mau mengembangkan bisnis gitu kan, apakah dia mau membuat produk yang apa, membuat pabrik yang besar, atau dia membuat pabrik yang kecil, atau dia do nothing. Kalau do nothing, artinya dia nggak melakukan apa-apa. Nah, di sini ada satu set apa namanya alternatif, ya, ada satu set alternatif yang terdiri dari 3, construct large plan, construct small plan, sama do nothing. Nah, kemudian untuk construct large plan, kemudian di sini ada state of nature node di sini kan, ada 2 untuk satu untuk masing-masing alternatif. Ya, bagaimana kalau marketnya favorable dan marketnya unfavorable, ya. Nah, kemudian di sini adalah payoff-nya, ya. Ini payoff-nya. Oke. Nah, karena ini adalah contoh pendekatan untuk uncertain, ya, masing-masing state of nature itu mempunyai probabilitas yang sama, 0,5. Nah, cara menghitungnya tinggal dikalikan saja. Ini Anda lihat di sini nih, ya. 0,5 kali 200.000, 0,5 kali 180.000 ditambahkan. Ini minus, sorry. 0,5 kali 200.000 plus 0,5 kali minus 180.000, itu dapatnya nanti penjumlahan ini akan masuk ke sini. Anda lihat di sini. Ya. Nah, kemudian ini 0,5 kali 100.000 tambah 0,5 kali minus 20.000. Ya, ini ditambahkan. Ya. Anda lihat di sini. Ditambahkan, kemudian dia akan masuk ke expected monetary value untuk node yang kedua. Nah, dari situ kita bisa bandingkan untuk node 1 itu expected monetary value-nya adalah 10.000, untuk node 2 adalah 40.000, untuk yang ketiga di sini do nothing itu adalah 0. Ya. Adalah 0 sini do nothing. Dan dari sini kita bisa bikin keputusan bahwa expected monetary value terbesar itu adalah pada node 2, sehingga kita putuskan untuk membuat construct small plan. Itu keputusan yang akan kita pilih. Itu contoh bagaimana kita membuat keputusan dengan decision tree. Nah, bagaimana jika ternyata kemudian perusahaan tadi memutuskan untuk mempertimbangkan untuk melakukan survei? Ya, apakah dia mau melakukan survei atau enggak? Nah, itu akan ada ini yang lain lagi. Apa namanya? Akan ada pengembangan dari decision tree. Jadi misalnya di sini mereka akan mulai, ya, akan mulai apakah mereka melakukan survei atau tidak melakukan survei. Ya, apakah mereka melakukan survei atau tidak melakukan survei. Ya, ini set alternatif yang pertama. Nah, kemudian ketika mereka melakukan survei, misalnya mereka memilih di sini. Ketika mereka melakukan survei, survei itu hasilnya favorable atau enggak favorable. Hasilnya positif atau negatif, kira-kira begitu. Ya, hasilnya kira-kira positif atau negatif. Nah, ketika hasilnya positif, kemudian kita baru tambahkan apakah kita mau large plan, small plan, atau no plan. No plan artinya kita tidak do nothing strategy tadi. Ya, do nothing strategy tadi. Oke. Jadi ternyata contoh misalnya, biaya untuk melakukan survei itu adalah $10.000. $10.000. Oke. Biaya untuk melakukan survei adalah $10.000. Contoh ya, untuk melakukan survei tadi biayanya berapa? $10.000. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ketika do nothing strategy itu adalah 0, payoff-nya gitu. Payoff-nya adalah 0. Tapi ketika mereka melakukan survei, ya, regardless bahwa surveinya itu bagus atau tidak di sini, bagus atau tidak bagus itu, maka ketika dia tidak melakukan do nothing strategy,
maka 0 tadi akan dikurangi 10.000. Ya, akan dikurangi 10.000. Dan masing-masing payoff di sini akan dikurangi 10.000. Gitu. Ya, Anda lihat di sini misalnya ada 200.000 minus 180, 100.000, sorry, 200.000 minus 180 ini kan di sini, kemudian 100.000 dan 20.000. Ya, dan ini 10.000. Maka masing-masing akan dikurangi 10.000 karena biaya surveinya 10.000. Gitu. Jadi di sini akan jadi 190.000, ya kan? Kemudian di sini tadi kan 100 minus 180 dikurangi 10.000 menjadi minus 190. Ini tadi berapa? 100.000, ya kan? Dikurangi 10.000 jadi 90.000. Ini tadi minus 20.000 menjadi 30.000 dan yang 0 menjadi minus 10.000. Jadi Anda lihat dari payoff di sini karena biaya surveinya 10.000, ya, maka masing-masing payoff akan dikurangi 10.000, ya, baik ketika hasil surveinya positif atau negatif. Jadi di sini akan sama. Nah, kemudian ketika dia tidak melakukan survei, payoff-nya akan tidak berubah, gitu. Karena tidak ada biaya 10.000 tadi. Ya, tidak ada biaya 10.000 tadi. Nah, hasil dari survei tadi itu mengindikasikan juga bahwa masing-masing kondisi pasar itu akan ada probabilitasnya. Nih, akan ada probabilitasnya. Dan probabilitasnya berbeda misalnya. Probabilitasnya berbeda. Oke. Tapi ketika kita tidak melakukan survei, maka ya probabilitasnya dianggap sama. Akan menjadi ini adalah pengambilan keputusan under uncertainty, di sini adalah under risk. Ya. Yang di bawah under uncertainty, di atas under risk. Jadi ini salah satu kelebihan dari decision tree. Bahwa apa? Bahwa mereka bisa memodelkan lebih dari satu kondisi lingkungan pengambilan keputusan. Ya, kalau Anda menggunakan decision table, itu cuma bisa salah satu antara uncertainty atau risk. Tapi dengan decision tree, Anda bisa mengkombinasikan situasi pengambilan keputusan uncertainty dan risk dalam satu model. Jadi ini beberapa kelebihan dari decision table, decision tree. Nah, kemudian setelah kita dapat payoff-nya, kita dapat probabilitasnya, ya tinggal dikalikan saja di sini kan. Ya, dikalikan, ini dapat 106 di sini, ini dapat 63, ini berapa tadi? Minus 10.000, ya. Kalau Anda lihat di sini ada gambar sama dengan itu artinya yang tidak terpilih itu kan nilainya lebih besar daripada atau nilainya terdominasi oleh yang lain. Jadi dari dari 3 ini yang paling besar kan IMV-nya kan yang paling atas nih, 106. 106, di sini 63, di sini 0 gitu. Oke, yang paling besar kan 106 sehingga selain 106 itu akan ada dikasih tanda sama dengan, artinya dia less favorable, paling tidak diminati gitu. Yang paling diminati tadi kan yang 106. Ya. Kemudian dari situ kita dapat 106 yang terpilih, kita taruh di sini, ya, taruh di sini dan taruh di sini. Ya, dari situ kita tahu bahwa yang terbesar itu adalah yang mana? 49. Oh, ini dikalikan dulu ya. Ini dikalikan probabilitasnya dapat 49. Nah, dari situ 49 dibandingkan dengan 40.000, maka yang terpilih adalah kita tetap melakukan survei. Jadi kita melakukan survei, dari survei itu kemudian ternyata most likely bahwa hasil surveinya akan positif dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh bagaimana satu pohon keputusan itu bisa kita pakai untuk lebih dari satu set alternatif, ya, lebih dari satu set alternatif, atau bahkan dia bisa memodelkan lebih dari satu kondisi pengambilan keputusan. Ya, jadi dua-duanya kita pakai nih, ada pengambilan keputusan yang uncertainty dan pengambilan keputusan beresiko kita pakai semua. Nah, yang lain saya kira tidak begitu berbeda dengan yang saya jelaskan, ya. Jadi minta tolong ini untuk decision table juga salah satu yang menjadi perhatian Anda, nanti kemungkinan juga ini akan keluar di dalam ujian. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.